Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom Pak semuanya. Ferry, Pak Bintoro, Pak Yudhilana, Ibu Retno, Pak Fajar, Bu Erni, Puji Tuhan, Pak ada Simpson, beberapa Pak saudara Jonathan. kita nih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Pak Ferry. Shalom, selamat pagi. Salam. Suaranya belum terdengar, Pak Ferry. Sudah, Pak? Nah, ya Sudah. oke. Siap. Silakan, Pak Ferry. Baik, salam saudara-saudara. Shalom. Pagi ini saya sharing tentang diakonia, salah satu panggilan Kristen, tugas panggilan kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada 3 tugas gereja. Kalau Katolik saudara kita ada 5, marturia, koinonia, diakonia. Apakah kita betul-betul optimal melakukan 3 kegiatan ini? Kita sendiri yang bisa melihat apakah koinonia seperti pagi ini kita ataupun di persekutuan, tapi apakah kita melakukan betul seimbang juga marturia dan diakonianya. Nah, khusus diakonia saya ingin sharing dari ragam ini kata dari ragam bahasa Yunani pelayanan. Kalau kata kerjanya melayani, diakonein, itu orang yang menjalankan. Kalau orang yang menjalankan, diaken, dari diakonos. Kalau fungsinya itu diakonat. Jadi melayani, diakonein, ada beberapa kata juga selain diakonia, ada dulen, eletergein, ada kurang lebih 5, dulen gitu ya. Ini berkaitan dengan pelayan, dan melayani. Nah, dalam penggunaannya, ini sebenarnya kata ini, diakonia ini dipakai untuk pelayanan meja makan. Pribadi kepada yang lain. Biasanya dilakukan hamba, juga dilakukan perempuan, dan ini dianggap saat itu pekerjaan hina. Orang yang terpelajar tidak melakukan, tapi dia dilayani. Plato mengatakan diakonia ini pelayan seorang, yaitu seperti pembujuk yang hina. Nah, diakonia ini arti yang dalam PB dihubungkan dengan mempersiapkan, menghidangkan makanan. Matius 4 ayat 11, dan Ibu bisa lihat dalam Markus saat mertua Petrus bangun setelah sakit, dia melayani. Lukas para hamba setelah bekerja, mereka tidak boleh makan dulu, harus melayani. Kalau Marta lagi sibuk, itu dipakai kata juga melayani. Marta sibuk sekali, polen, diakonia. Nah, arti yang lain, diakonia ini saling melayani dalam kebutuhan yang pokok sehari-hari di dunia. Contoh-contohnya memang tidak langsung, tetapi kita bisa lihat bahwa bagaimana pelayanan wanita-wanita kepada Yesus dan rombongannya. Nah, kemudian di Matius 25, diakonia itu tidak langsung kelihatan katanya, tetapi di situ adalah bagaimana tentang diakonia ini termasuk makanan, minuman, pakaian, dan pelayanan seorang kepada yang lain, serta ini dianggap melayani pada Yesus. Jadi Yesus meminta mereka melakukan itu pada domba-domba yang tidak menyadari, yang di sebelah kanan, dan itu kalau mereka lakukan, memberi makan, mereka yang haus, memberi pakaian, itu adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Nah, ini arti yang dalam dunia purba itu kurang bagus, hinalah. Tapi Yesus memberi makna yang baru. Dan ini dijadikan satu pola hidup para pengikut Yesus. Jadi Yesus yang, kalau dalam Matius, tema Matius itu Yesus Raja, Yesus Mesias, dia berbuat berlainan dengan raja-raja di dunia. Jadi kalau hamba dalam Lukas 12 ayat 37, hamba yang berjaga dan lelah menanti, ia undang makan di meja. Ia juga mencuci kaki murid-murid. Dan ini yang berbeda dengan pemimpin atau raja-raja yang lakukan. Dan dia ada di tengah-tengah para murid pengikutnya sebagai pelayan. Dan kalau kita lihat
di dalam Markus, yaitu temanya sebagai hamba yang melayani, dan intinya di Markus 10 ayat 45, seluruh misinya itu bukan untuk dilayani, tapi melayani. Nah, pola hidup para pengikut Yesus dalam melayani itu pola hidup pelayanan, seperti Yesus lakukan pada murid-muridnya. Ia melepaskan kuasa-kuasa yang sebenarnya sangat menghargai kekuasaan, tidak menghargai yang rendah. Mereka memerintah daripada melayani. Jadi hal-hal demikian Yesus lepaskan. Jadi orang penting itu bukan yang memerintah sebenarnya, tapi yang melayani. Jadi ada tekanan juga di dalam Markus, kalau mau jadi besar harus jadi pelayan. Jadi yang paling besar dalam jemaat ialah para pelayan sebenarnya, diaken itu. Karena mereka mau jadi pelayan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat hal-hal tersebut, kita bisa menarik hal yang baik, hal yang sungguh memberkati. Setiap orang yang mengambil keputusan mengikut dan melayani Kristus, dia mengalami ada jalan ini, yaitu melayani sebagai pelayan. Dan itulah yang mendapat persekutuan dengan Tuhan. Jadi secara luas, pelayanan kepada yang miskin, yang sakit, yang lemah, yang dalam tertindas, itu diakonia sebenarnya secara luas. Kalau kita lihat di dalam nyanyian Maria, di dalam Lukas 1 ayat 51-53, ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ia melimpahkan kepada yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi waktu Yesus juga memulai pelayanan di dalam Lukas 4, dia juga mengatakan jelas nih, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan dan seterusnya. Penglihatan kepada orang-orang buta yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini ada tugas penyelamatan totalitas dari Yesus, tapi dia bukan hanya memberitakan Injil dan mengajar, juga memberi makan, menguatkan yang lemah, menyembuhkan sakit. Jadi sebaliknya yang kaya mesti berhati-hati. Jadi ada tegas dan kata-kata yang tidak mengenakan gitu ya, Lukas 6 ayat 24. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dia membuka kitab Yesaya dan dia mengatakan, Yesus mengatakan ini tergenapi, tugas ini adalah misioner dan diakonal. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, kisahnya itu mereka ada terlibat dalam pembicaraan, kemudian mereka ingin marah, mereka tidak senang dan mengusir dan ingin menjatuhkan Yesus di tebing. Itu di gereja Galilea. Nah, kalau kita lihat di kisah para rasul, ini kisah 2:44-47 bahwa semua orang yang telah percaya itu mereka bersatu hati. Mereka bersatu hati. Saya kasih kecil ya. Mereka bersatu hati dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, dimakan bersama di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di gereja mula-mula ada koinonia, tapi juga mereka berbagi. Jadi saling berbagi dan melayani. Sehingga ayat 32 ini, adapun kumpulan yang telah percaya itu sehati sejiwa, tidak seorang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Diulangi lagi dari tadi. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, saling melayani. Nah, ini dan seterusnya. Saya tidak perlu bacakan, tapi Bapak dan Ibu bisa melihat di kisah Rasul gereja mula-mula saling berbagi, melayani, tidak ada kekurangan. Gitu. Bapak Ibu yang terkasih, J.C. Sickle mengatakan begini, bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tapi tidak bisa hidup tanpa diakonia sebenarnya. Nah, Yosef Widiatmadja, salah seorang tokoh yang menghancur diakonia, orang-orang GKI pada kenal ini, melakukan diakonia secara baik
dapat diumpamakan sebagai membangun sebuah rumah di atas batu karang yang teguh. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada pendengarnya demi menegur mereka yang hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukan dalam hidupnya. Nah, diakonia adalah bagian dari pelayanan gereja. Berdiakonia berarti juga berbagi atau memberi apa yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Berbagi tidak harus materi, akses dan informasi berguna dalam mengatasi kemiskinan pun merupakan bantuan yang berharga. Nah, di dalam diakonia itu ada tiga. Ada tiga diakonia, karitatif, reformatif, transformatif. Kalau kita memberi sumbangan saja, itu termasuk karitatif. Tapi kalau di dalam sumbangan itu kita juga ini pelayanan kasih sebenarnya. Dengan langsung kita memberi kepada seseorang kebutuhannya. Ini dengan dorongan belas kasihan dan ada kedermawanan, sukarela. Yesus pun memberi makan banyak orang. Kalau kita memberikan sumbangan nasi atau alat, ini karitatif. Nah, kalau reformatif ini untuk pembangunan satu community development, kita berbakti sosial pada sekitar melalui kita punya profesi, ada demo masak di mana-mana juga bisa termasuk reformatif, ada pelatihan untuk lingkungan hidup misalnya, ada semacam kursus bahkan pinjaman modal masuk di reformatif. Nah, kalau transformatif ini dia bahwa ini sampai pada pembebasan. Jadi ada pemberdayaan, ada pembebasan. Jadi multidimensi, baik ekonomi, politik, kultural, hukum. Jadi bukan sekedar amal dilakukan gereja bisa dengan satu tindakan yang membawa pada satu sistem dan struktur kehidupan yang artinya kita akan menghadirkan kerajaan, menghadirkan Shalom. Jadi tidak hanya tidak orang-orang itu akan diberdayakan, tidak lapar, tidak tertindas, mereka bukan saja harus kita kasih saja, tetapi mereka diberdayakan. Jadi berbagi sembako oke, tetapi belum membebaskan, belum transformatif. Jadi pelayanan di sini, pelayanan yang bagaimana mencelikan mata, kita sampai memperjuangkan hak hidup. Itulah Shalom di dalam diakonia ini. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di Ukraina sekarang, Moldova itu banyak membantu. Ini karitatif. Ya, negara Moldova membantu pengungsi Ukraina. Ya. Kalau di Indonesia kita ada beberapa, saya sangat tertarik dengan GKI di daerah Bondowoso. Mereka membuat namanya satu badan usaha milik gereja, dinamakan Gema Karya Insani, dengan memberdayakan jemaat, buka toko, buka koperasi, gitu. Ya, dengan peternakan juga ada. Tapi yang sangat fenomenal ini dari gereja Kristen Sumatera bagian selatan, mereka dirikan yayasan dan untuk tujuannya itu mewujudkan kasih Allah kepada masyarakat, mencapai kemandiriannya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Ya. Dan sangat terkenal, bukan cuma melayani kekristenan, tetapi orang-orang lain. Mereka bikin pelatihan, ada rumah kawan dan lain-lain. Dan sangat bagi saya ini contoh yang bisa memberkati. Mereka sudah lama, mereka membentuk mendampingi banyak kelompok, 4 organisasi dan 8 koperasi di Lampung dan seterusnya dan seterusnya. Mereka banyak melakukan. Mereka punya sukarelawan dan 20 dan begitu banyak kader-kader. Nah, beberapa gereja saya lihat sudah membuat ini sendiri kegiatan dengan bahkan logo dan bidang sendiri dikelola dengan mulai terarah dan mulai seimbang. Walaupun saya bilang ada Abinero mengatakan bahwa puluhan tahun, ratusan tahun diakonia ini ada, tetapi tidak maksimal, tidak bersamaan dengan koinonia. Jadi kita tertinggal jauh. Kita selalu lebih menguatkan koinonia atau persekutuan kita di dalam gereja, tetapi diakonia sangat minim. Saya kemarin berjumpa dengan beberapa orang yang mengabarkan bahwa ada satu sinode yang membangun gereja puluhan miliar, bahkan sampai 150 miliar. Saya menantang bilang, apakah mereka juga mengeluarkan puluhan miliar dan 150 miliar untuk kegiatan diakonia? Nah, tentu itu hal yang perlu dikoreksi. Jadi transformatif itu bagaimana kita juga membantu mendirikan unit usaha baru kepada mereka, bukan cuma memberi saja, membantu mendirikan komunitas-komunitas baru, kita mentoring pengusaha baru muncul yang anak-anak muda kalau bisa, dan itu berkelanjutan.
berlipat ganda. Jadi yang berhasil membantu kepada yang masih baru lagi, dan itu terjadi satu multiply effect. Kami juga ada kelompok di Kalsel, kami dorong mereka untuk membentuk kelompok dan kemudian mengerjakan itu di daerah pedalaman, ya, dengan membentuk kelompok yang membuat kerajinan. Di Soe kami juga mendorong mereka untuk kelompok menenun, dan saya mencoba menjadi pemimpin yang pertama waktu itu, ya, dengan mengikat mereka. Di Gunung Sitoli pernah, dan saya berkunjung juga kemarin ke Nias. Kita bandingkan dengan Mormon. Kalau saudara menginap di CW Marriott, itu adalah Mormon, dan mereka keuntungannya untuk Mormon, bukan untuk perusahaan saja, tapi perusahaan dapat untung, tapi semua keuntungan itu dipersembahkan untuk si Mormonnya atau alirannya atau gerejanya. Perusahaan JetBlue itu yang terkenal di Amerika itu milik Mormon, dan mereka punya lahan untuk beternak dan lainnya, tapi untuk memberdayakan yang kurang mampu. Ini Mormon. Nah, kita tidak tahu kalau kita Kristen melakukan seperti ini. Jadi mari kita membangun. Kalau boleh kita bikin sistem. Nah, saya juga pernah menyampaikan ini, bahwa ada sistem, baru ada struktur, kemudian ada bidang-bidang ataupun lembaga. Kalau saudara Muslim ada ekonomi syariah, dia ada bank syariah, itu lembaga-lembaga di bawahnya, dan kegiatannya intens sekali untuk umat mereka yang kurang mampu. Karena bisa ada yang ngomong ke saya, petingginya bilang, kalau umat itu cukup perut, mereka tidak akan berpaling ke mana-mana gitu. Jadi marilah kita bikin komunitas, kita gabungkan dengan komunitas lain, dan untuk berdiakonia ketiga hal tadi. Nah, ada teman atau kenalan saya di Kalimantan, diambil S3, dia menggabungkan 3 diakonia itu menjadi satu lagi yang keempat. Nah, itu bagus juga, agak perlu penjelasannya. Jadi berbagi itu menambahkan demi kerajaan surga. Kita satu tubuh, dan tidak ada di kelompok kita yang harusnya berkekurangan. Kami juga secara transformatif membantu mereka yang sudah percaya tetapi mau berjualan dan tempatnya kurang bagus, didorong mereka untuk bisa berjualan dengan baik dan merenovasi misalnya dan lain-lain. Kalau kita ada di sekitar lingkungan itu membangun desa wisata, sekarang ini lagi ngetren, marilah kita ambil bagian di situ. Karena untuk masyarakat juga, itu tentu reformatif, dan juga kalau dia bisa kita berdayakan dan seterusnya, kita bisa, itu sudah termasuk transformatif. Ya, kami melakukan beberapa hal, berbagi dengan mereka, dan kemudian meminta mereka juga melakukan hal yang sama kalau sudah untung gitu ya. Kami bikin rombong-rombong dan lain-lain. Demikian. Yang terakhir kami ke Pulau Nias sebenarnya melatih ibu-ibu juga dan para pemuda untuk mulai berkarya di zaman ekonomi kreatif ini gitu. Kalau tidak repot, karena di daerah Nias saya melihat itu ada kekurangan yang harus mereka sendiri bangun, ekonominya terutama di sana itu di Nias. Anak-anak kecil yang jarang sarapan pagi, mungkin karena kekurangan ekonomi atau tidak kebiasaan. Nah, itu yang kami lebih banyak untuk itu, bukan datang ke KKR atau berkhotbah, karena mereka semua sudah pandai Alkitab, mendengar tiap hari. Mereka membutuhkan satu perubahan, terutama untuk pengembangan ekonomi mereka. Kami juga melakukan hal-hal yang terutama klasik di dalam kekristenan. Ada orang sakit, ekonomi, pertumbuhan gereja. Nah, ini kita perlu semua dalam konteks diakonia. Kalau dalam Matius 6:33, marilah kita cari kerajaan sorga agar supaya kita ditambahkan. Nah, ketika kita sudah ditambahkan, rindukan untuk menambahkan. Ketika kita saat makan enak di mana saja, harusnya kita mengingat mereka yang kekurangan. Ketika kita mengenakan baju yang layak dan indah, mari kita ingat mereka yang tidak berpakaian gitu. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya, gereja kita, sudah melakukan ini dengan seimbang? Dominan yang mana dana pengeluaran gereja atau persekutuan kita? Ini yang perlu diperhatikan dan kita bisa mengoreksi lagi, karena 3 ini tidak boleh salah satu yang paling besar gitu. Timothy Smalls itu membuat sebuah patung yang ditaruh di sebuah universitas. Patung ini diberi judul Jesus Homeless. Jadi ada
patung yang tiduran, tidak kelihatan mukanya, tapi jelas sekali kakinya itu berlubang. Jadi orang bisa menginterpretasi akhirnya, oh ini Yesus. Dia seperti orang yang tidak punya rumah. Nah, makanya di dalam Matius 25, I was hungry, katakan, and you give me food. I was thirsty, and you give me drink, dan seterusnya. Jadi ketika aku orang asing, engkau ini saya, aku. Kemudian kalau di penjara atau sakit mengunjungi, dan seterusnya. Saudara bisa baca di dalam Matius 25. Ya, di dalam Matius 25 juga pada akhir di ayat 40, ya tentang perikop penghakiman terakhir, Yesus atau Raja itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini diakonia. Jadi diakonia itu sebenarnya adalah melayani Yesus. Ketika kita melayani mereka yang tertindas dan kesulitan ekonomi atau kemiskinan, kita melayani dia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya rasa cukup di situ sharing saya. Mudah-mudahan bisa kita menjadi pelaku-pelaku di luar sana dan kita mari berdiakonia. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ferry atas spiritnya, atas firman-Nya pada pagi hari ini, di mana menjadi suatu pegangan buat kita bahwa gereja itu harusnya melayani, yaitu diakonia ya, salah satunya. Seringkali kita melihat gereja itu sebagai tembok. Sebenarnya kita berkumpul di dalam Zoom ini juga sudah menjadi suatu gereja, di mana kita harus saling melayani. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Yang mau bertanya, boleh buka mic. Dari GKI. Bro Jonathan. Shalom. Shalom, Ibu Retno, silakan. Iya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry ya, mengenai bermultiplikasi dan seperti apa sih gereja sebenarnya itu seperti apa, pelayanan kita harus melayani seperti kita melayani Tuhan Yesus itu dengan cara tadi itu tuh bagus itu, artinya ya saya sendiri diberkati dan karena saya sebelumnya dari gereja Mawar Sharon GMS, jadi memang sih spirit rohnya untuk memuji Tuhan tidak hanya itu aja, tetapi bagaimana supaya bisa menuai jiwa kan ya, supaya bisa dia percaya. Artinya kita beraplikasi ke luar gereja, membantu orang-orang seperti Pak Ferry bilang tadi gitu. Memang sih saya belum melihat dari gereja kami, tapi nggak semua gereja untuk tidak apa artinya maksudnya itu tidak memberi bantuan atau apa, nggak semua juga. Tapi GMS ini saya belum lihat sih, cuman bagus juga buat masukan gitu. Jadi nanti saya kan juga suka persekutuan ya di GMS, untuk bulan ini jadi masukan banget gitu buat saya maupun buat persekutuan. Jadi memang apalah artinya kalau kita hanya yang tadi Pak benar juga itu Pak Ferry tadi, kita memberikan sesuatu, memberikan makanan kepada orang-orang yang sudah pinter-pinter semua gitu. Kayaknya kok ya juga gitu ya, tapi makanya kita harus memberi makanan orang yang haus dan lapar gitu. Ini yang penting. Jadi hal ini menjadi mencerahkan pikiran saya untuk dapat memberi hal semacam ini untuk persekutuan saya gitu Pak Ferry. Jadi terima kasih loh ya untuk masukannya, sehingga saya sendiri juga diberkati dan pastinya bisa membawa dampak bagi gereja lainnya maupun persekutuan lainnya. Apa sih sebenarnya tujuan kita hidup seperti apa, misi kita tuh seperti apa gitu kan. Semua orang gereja tahu misinya bahwa kita tuh menuai jiwa,
Bapak Padi telah menguning, nggak ada pengerjanya, tetapi ya betul memang nggak ada pengerjanya. Karena apa? Karena paradigma pola pikir kita tuh tidak menjangkau ke hal-hal yang kecil gitu. Yang seperti yang tadi Pak Ferry bilang, sampai membuka usaha, itu bagus banget itu, kayak gereja, seperti di gereja-gereja terutama di pedalaman ya, di daerah-daerah, di desa-desa itu membuka gereja yang dia itu merangkul banyak orang, masyarakat setempat bahkan. Itu keren banget menurut saya, karena itulah pelayanan yang sejati sebenarnya seperti itu. Memang di persekutuan kami, saya lihat sih belum ada diakonia untuk, artinya kan gimana pun juga diakonia kan butuh uang ya, butuh dana untuk itu. Nah, gimana, saya kadang-kadang punya ide, oh ya benar juga ya, artinya gini, berarti kita ya intinya masing-masing peserta, maksudnya itu anggota persekutuan yang berkemampuan, terus kita kumpulkan uangnya, terus kita boleh dikaryakan, maupun di gereja juga akhirnya ya berdampak kepada persekutuan lain untuk membentuk seperti yang Pak Ferry bilang gitu. Masukan banget sih Pak Ferry masalah seperti ini gitu. Terima kasih untuk sharingnya, masukan dari Pak Ferry dan mungkin dengan yang lain. Demikian Pak Ferry. Terima kasih Bu Retno. Pak Jonathan, silakan. Ya, terima kasih. Shalom. Untuk Ibu Retno ya, mungkin sedikit masukan ya. Kalau seperti gereja-gereja mainstream, Katolik, GKI, GKJ, GKJW, GPIB, itu mungkin tidak terlalu sulit ya untuk saling membantu itu ya, karena mereka punya satu organisasi yang besar ya. Sehingga seperti GKI itu sekarang yang sudah bersatu menjadi GKI AM, seperti GPI, dulu ada GPI AM, yang gabungan dari GPIG, GPIB, GKST, dan sebagainya, itu mereka bisa saling membantu. Istilahnya yang populer itu cross subsidi ya, karena merupakan satu persekutuan yang besar, di mana yang lemah, kalau di GKI itu pendeta-pendeta di desa-desa terpencil yang jemaatnya sedikit, yang mungkin untuk bayar pendeta aja mereka nggak punya uang gitu ya, itu dibantu oleh sinode dari gereja-gereja yang lebih besar, yang mampu. Sehingga gaji pendeta itu bisa ditanggung. Seperti di Luwuk ya, di Luwuk Banggai, GKLB. Itu di sana itu ada setoran wajib yang kalau mampu gerejanya itu bisa nyetor sekian persen ke sinode. Itu maksudnya untuk cross subsidi tadi. Cross subsidi. Sehingga ini saya bicara dari gereja-gereja mainstream yang besar ya. Nah, untuk gereja-gereja seperti karismatik seperti Mawar Saron dan sebagainya yang berdiri sendiri ini memang sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa ikut serta dalam diakonia. Karena mereka bisa saja kalau mereka terbuka itu bisa menyalurkan bantuannya ke gereja-gereja tadi yang sudah punya organisasi atau kegiatan-kegiatan diakonia seperti GKI dan GKJW di Jawa Tengah itu ada Yakum ya, Yayasan Kesehatan Umum. Itu membangun poliklinik di desa-desa terpencil di mana membantu orang-orang miskin waktu belum ada BPJS itu bisa berobat gratis. Ya, itu gabungan GKI dan GKJW Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat itu Rumah Sakit Immanuel, itu GKI dan Gereja Pasundan. Manuel Bandung, terus ke Rumah Sakit Bayu Karta di Kerawang, itu gabungan antara GKI dan Gereja Pasundan. Nah, untuk yang seperti Mawar Saron yang kalau berdiri sendiri itu pasti susah ya, mau bergerak susah. Karena dananya kan cukup dibutuhkan besar. Tapi bisa membantu melalui organisasi yang sudah ada tadi. Apakah Yakum, apakah rumah sakit yang sudah ada. Itu sedikit saran. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau sharing. Silakan Pak Bianto. Ya,
Kalau Ini. pelayanan di lapas, apa itu termasuk diakonia dalam arti memberi makan orang-orang yang di lapas? Jadi saya langsung tanggapi dulu, Bro Adam. Itu termasuk karitatif, Pak. Tapi kalau Bapak memberi pelatihan sesuatu, itu mulai masuk ke arah reformatif. Kalau mereka itu sampai dididik berkelanjutan dan ada yang saya katakan tadi sampai membebaskan mereka juga mampu, itu sudah masuk transformatif. Gitu. Jadi ini adalah kategori daripada diakonia. Apakah kita melakukan ketiga hal itu? Bapak cuma memberi sumbangan-sumbangan, bagus. Itu pelayanan kasih. Langsung berhubungan. Memberi belas kasihan. Tetapi itu juga tentu tidak cukup. Bahwa berbagi tadi itu belum sampai mereka ada satu kegiatan dalam tanda kutip pembebasan. Atau pemberdayaan yang sampai mereka itu melakukan hal yang berkaitan dengan multidimensi itu di lapangan, dan mereka keluar dan mereka melakukan